Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Summa salatu wassalamu ala nabiyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan pengertian garis besar dan fungsi syariah. Pengertian syariat Islam. Syariat Islam yakni berisi hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia, baik muslim maupun non-muslim. Selain berisi hukum dan aturan, syariat Islam juga berisi penyelesaian. Maka oleh sebagai penganut Islam, syariat Islam merupakan panduan integral atau menyeluruh dan sempurna permasalahan hidup manusia dan kehidupan dunia ini. Sebagaimana tersebut dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 36, bahwa sekiranya Allah dan Rasul-Nya sudah memutuskan suatu perkara, maka umat Islam tidak diperkenankan mengambil ketentuan lain. Oleh sebab itu, secara implisit dapat dipahami bahwa jika terdapat suatu perkara yang Allah dan Rasul-Nya belum menetapkan ketentuannya, maka umat Islam dapat menentukan sendiri ketetapannya itu. Pemahaman makna ini didukung oleh ayat dalam surat Al-Maidah, Quran surat 5 ayat 101 yang menyatakan bahwa hal-hal yang tidak dijelaskan ketentuannya sudah dimaafkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah seluruh kehidupan ini. Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, yakni Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia hingga penghabisan zaman. Selain sebagai sumber segala sesuatu yang diajarkan Islam, Al-Quran disebut juga sebagai sumber pertama atau asas pertama syara'. Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang turun dari serangkaian kitab suci yang lain yang pernah diturunkan ke dunia. Dalam upaya mengerti pokok Al-Quran dari waktu ke waktu, telah berkembang tafsiran tentang isi-isi Al-Quran, namun tidak mempunyai yang saling bertentangan. Terdapat Al-Hadis. Hadis terbagi dalam sebagai derajat keasliannya. Di antaranya adalah sahih, hasan, dhaif atau lemah, maudhu atau palsu. Belakang hadis dhaif dan maudhu wajib dibiarkan bebas oleh umat Islam. Perbedaan Al-Quran dan Al-Hadis adalah Al-Quran merupakan kitab suci yang berisikan kebenaran, hukum-hukum dan firman Allah. Sedangkan Al-Hadis merupakan himpunan yang khusus memuat sumber hukum Islam setelah Al-Quran berisikan aturan pelaksanaan, kelola cara adab, ucapan yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Walaupun mempunyai sebagian pertentangan di dalamnya, tapi merupakan kebenaran yang hanya orang-orang yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mengertinya, dan seluruh ini atas keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ada ijtihad. Ijtihad adalah sebuah usaha para ulama untuk menetapkan suatu putusan hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Ijtihad dilakukan setelah Nabi Muhammad wafat sehingga tidak bisa langsung menanyakan pada dia tentang sesuatu hukum, namun mempunyai hal-hal ibadah tidak bisa diijtihadkan. Sebagian jenis ijtihad selang lain adalah ijma, yaitu kesepakatan para ulama, qiyas,
yaitu diumpamakan dengan suatu hal yang menyerupai dan sudah jelas hukumnya. Maslahah mursalah, yaitu untuk kemaslahatan umat, dan urf adalah adat. Dengan demikian, perkara yang dihadapi umat Islam dalam menjalani hidup beribadahnya kepada Allah itu dapat disederhanakan dalam dua kategori, yaitu apa yang disebut sebagai perkara yang termasuk dalam kategori asal syara' dan perkara yang masuk dalam kategori furu syara'. Asal syara' yaitu kedudukannya sebagai pokok syariat Islam, di mana Al-Quran itu asas pertama syara' dan Al-Hadis itu asas kedua syara'. Sifatnya pada dasarnya mengikat umat Islam seluruh dunia dimanapun berada, sejak kerasulan Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman, kecuali dalam keadaan darurat. Furu syara' yaitu kedudukannya sebagai cabang syariat Islam, sifatnya pada dasarnya tidak mengikat seluruh umat Islam di dunia, kecuali diterima ulil amri setempat sebagai peraturan atau perundangan yang berlaku dalam wilayah kekuasaannya. Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf atau orang yang sudah dapat dibebani kewajiban yang diakui dan diyakini yang mengikat bagi semua pemeluknya. Jadi, syariah adalah komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dalam bidang ibadah hablum minallah maupun dalam bidang muamalah hablum minannas, yang merupakan aktualisasi dari akidah yang menjadi keyakinannya. Imam Al-Qurtubi menyebut bahwa syariah artinya adalah agama yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya, yang terdiri dari berbagai hukum dan ketentuan. Hukum dan ketentuan Allah itu disebut syariat karena memiliki kesamaan dengan sumber air minum yang menjadi sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Hubungan ijtihad dengan syariat Islam yakni syariat Islam yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan Rasulullah SAW melalui sunnah secara komprehensif, memerlukan penelaahan dan pengkajian ilmiah yang sangat serius, karena di dalam keduanya terdapat lafaz-lafaz yang memerlukan penafsiran. Sementara itu, nas Al-Quran dan sunnah telah berhenti, padahal waktu terus berjalan dengan sejumlah peristiwa dan persoalan hidup yang datang silih berganti. Oleh karena itu, diperlukan ijtihad yang merupakan salah satu upaya untuk menggali hukum syara' atau istinbat al-hukm melalui sumber-sumber syara' yaitu Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Di buku ini, Syekh Abdul Wahab Khalaf memaparkan beberapa pembahasan yang terpenting di dalam bidang fikih, karena beliau seseorang pakar di bidang ini telah membuat peta ilmiah untuk berijtihad di dalam syariat Islam, menjelaskan batasan-batasannya dan menerangkan tanda-tandanya sehingga bagi seseorang yang ingin menguasai ranah ijtihad atau menjadi pakar dalam ilmu. Di buku ini, Syekh Abdul Wahab Khalaf memaparkan beberapa pembahasan yang terpenting di dalam bidang fikih, karena beliau seseorang pakar di bidang ini telah membuat peta ilmiah untuk berijtihad di dalam syariat Islam, menjelaskan batasan-batasannya dan menerangkan tanda-tandanya sehingga bagi seseorang yang ingin menguasai ranah ijtihad atau menjadi pakar dalam ilmu fikih dan hukum-hukumnya, ia harus serius dan sungguh-sungguh agar ia tidak menjadi korban ketelodoran dan kebodohan.
di negara kita, negara hukum Indonesia. Sejak awal dibangun atas dasar kesemangatan kebangsaan yang didasarkan atas prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan atau persamaan bagi setiap warga negara di depan hukum. Oleh karena itu, aspirasi dan tuntutan penerapan syariat Islam selalu mengalami kendala bila di dalamnya terdapat unsur diskriminatif atau unsur lain yang dapat menghilangkan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi warga negara yang sudah dijamin oleh konstitusi. Makna syariat secara bahasa sebenarnya merupakan kata dalam bahasa Arab yang kemudian diserap menjadi kata bahasa Indonesia. Bahkan kata ini juga bisa ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online. Kata syariat berarti hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia. Hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan manusia dan alam sekitar berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kata syariat juga memiliki bentuk tidak baku, yaitu sarengat, syariat, syariat, dan syariah, yang memiliki arti sama. Kata syariat berasal dari yang artinya memulai, mengawali, memasuki, dan memahami. Dalam definisi lain, kata ini juga bisa berarti membuat peraturan, undang-undang syariat. Sedangkan secara etimologi, kata syariat memiliki arti mazhab atau metode yang lurus. Sedangkan makna syariat dalam Islam, pemaknaan syariat atau definisi syariat antar ulama memiliki redaksi yang cukup berbeda. Imam Al-Qurtubi misalnya, beliau mendefinisikan syariat Islam sebagai agama yang Allah syariatkan kepada hamba-hambanya. Definisi ini dituliskan dalam kitab Al-Jami' Lil Ahkamil Quran. Sedangkan Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa mendefinisikan syariat Islam sebagai menaati Allah, menaati Rasulnya, dan para pemimpin dari kalangan orang beriman. Dan Imam Ibnu Atsir Al-Jazari menyebutkan bahwa definisi syara' dan syariat lebih menitik beratkan kepada agama yang Allah syariatkan atas hamba-hambanya, yaitu agama yang Allah tetapkan bagi mereka dan wajibkan atas mereka. Definisi Imam Ibnu Atsir Al-Jazari ini disampaikan dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadis wal Atsar. Tujuan syariat Islam adalah untuk kebaikan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan beberapa kata syariah, di antaranya yang pertama berbunyi, "Kemudian kami jadikanlah kamu berada di atas suatu syariat atau peraturan dari urusan atau agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui." Quran Surat Al-Jaziyah ayat 18. Dan yang kedua berbunyi, "Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya." Quran Surat Asy-Syura ayat 13.
Ayat di atas dapat dijelaskan bahwa syariat sama dengan agama. Syekh Muhammad Shaltut mengatakan bahwa syariat adalah aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dipedomani oleh manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan manusia, baik sesama Muslim maupun non-Muslim, alam, dan seluruh kehidupan. Abu Ishaq al-Shatibi merumuskan 5 tujuan hukum Islam, yakni 1. Memelihara agama, hifz ad-din, 2. Memelihara jiwa, hifz an-nafs, 3. Memelihara akal, hifz al-aql, 4. Memelihara keturunan, hifz an-nasab, 5. Memelihara harta, hifz al-mal. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.